Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini video tutorial ke-8 dari mata kuliah Kesehatan Mental. Adapun tema kita kali ini adalah adjustment, yaitu penyesuaian. Hal yang akan kita bahas adalah the concept of adjustment, the emphasis of growth, dan adjustment and growth. Sebelum kita memasuki teori yang akan kita bahas, ada kasus sebagai berikut. Ada seorang artis yang bernama Laraine Newman. Awalnya ia membenci sekolah dan mendapatkan nilai jelek sehingga tidak dapat melanjutkan kuliah. Tetapi setelah ia tertarik dengan akting dan komedi, kehidupannya berubah drastis. Dia mengatakan bahwa, "Basically I'm lazy, but I'm not lazy if something interests me. And what interests me is being actress. Then I have endless energy, great strength to pursue goal." Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa apabila kita mempunyai minat terhadap sesuatu, kita akan mengejarnya dan kita akan memiliki energi yang tidak akan ada habisnya. Berbeda bila kita mengerjakan sesuatu yang tidak kita minati, tidak kita sukai. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita memasuki konsep dari adjustment, penyesuaian, coba Anda ingat kembali permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang di sekitar kita. Bisa sahabat, teman, saudara, orang tua, dan tetangga kita. Kira-kira permasalahan apa sih yang sedang mereka hadapi? Atau coba ingat kembali permasalahan yang pernah Anda hadapi, bahkan saat ini sedang Anda hadapi. Permasalahan apa yang paling umum? Bila masih kesulitan, coba ingat-ingat kembali masa-masa kalian baru lulus SMA dan akan memasuki perguruan tinggi. Permasalahan apa yang muncul pada saat itu? Baik, sekarang kita lanjutkan. Dalam memahami konsep adjustment atau penyesuaian, awalnya kita harus mengetahui apa sih yang disebut dengan permasalahan, elemen dari permasalahan itu apa, dan yang paling umum adalah ini. Permasalahan pada diri kita sendiri, ourselves. Kemudian permasalahan pada orang lain, dan permasalahan pada perubahan. Contohnya seperti ini, permasalahan dalam diri kita sendiri. Awal-awal lulus SMA misalkan, seseorang akan kesulitan memilih jurusan. Misalkan dia minat pada jurusan A dan juga minat pada jurusan B. Nah, ini berarti ada permasalahan dalam dirinya sendiri. Kemudian contoh kedua, permasalahan pada others. Get along with others. Jadi bagaimana dapat menjalin relasi dengan orang lain, itu juga kadang dapat menimbulkan permasalahan. Misalkan, akhirnya sudah menemukan minatnya yang besar pada jurusan psikologi ini. Nah, pada awal perkuliahan tentu saja kita akan dihadapi dengan banyaknya orang baru ya dari berbagai latar belakang asal mulanya, sehingga memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dalam pergaulan. Nah, itu bisa menyebabkan suatu permasalahan. Kemudian ada juga permasalahan tentang perubahan, change. Nah, dalam kehidupan selalu ada perubahan-perubahan. Contohnya ya permasalahan di awal perkuliahan. Seandainya mahasiswa tersebut adalah mahasiswa dari luar kota, maka akan banyak sekali perubahan yang ia hadapi. Misalkan perubahan tempat tinggal, yang awal mulanya dengan orang tua, sekarang tidak ada orang tua. Yang awalnya selalu apa-apa tersedia, sekarang semuanya harus dia sendiri yang memenuhi kebutuhannya. Belum lagi lingkungan sosialnya yang berubah.
Nah, itu juga akan menyebabkan permasalahan. Ini merupakan 3 elemen umum yang terjadi yang dapat menyebabkan permasalahan. Sekarang kita memasuki pada apa sih yang dimaksud dengan penyesuaian. Penyesuaian terdiri dari perubahan dari dalam diri kita dan pada keadaan yang diperlukan untuk mencapai hubungan yang memuaskan dengan orang lain dan dengan lingkungan kita. Jadi perubahannya ada dari dalam diri kita untuk keadaan di luar kita yang diperlukan untuk mencapai hubungan yang memuaskan dengan orang lain dan dengan lingkungan kita. Itu yang disebut dengan penyesuaian. Perubahan konsep penyesuaian diri. Awal mulanya, proses dalam penyesuaian diri itu menyerap banyak energi untuk mencoba memenuhi kebutuhan diri sendiri dengan tetap memperhatikan tuntutan orang lain dan memenuhi tanggung jawab kita. Namun, terjadi pergeseran konsep penyesuaian diri. Yang tradisional yang tadi menekankan pada perubahan dalam diri, ya. Yang diubah adalah dirinya untuk menyesuaikan terhadap orang lain, terhadap lingkungan, terhadap norma sosial. Saat ini yang terjadi adalah perlu merubah lingkungan sebagai jalan memenuhi kebutuhan kita, sehingga dibutuhkan kemampuan untuk asertivitas. Tetapi negatifnya ada yang menganggap bahwa penyesuaian yang saat ini banyak terjadi itu lebih mementingkan diri sendiri, sehingga disebut selfish. Nah, penyesuaian diri yang sehat bila menggunakan konsep yang tradisional atau dulu, penyesuaian diri yang baik merupakan konsep yang bersifat ideal daripada realistis. Orang yang menyesuaikan diri yang baik adalah yang sangat stabil dan mampu menghambat keinginan atau perasaannya. Nah, sangat sedikit orang yang dapat melakukan itu. Untuk saat ini, penyesuaian diri yang sehat adalah proses dua arah yang melibatkan peran aktif bagi individu, yaitu dari dalam dirinya dan juga dari lingkungannya. Sehingga penyesuaian diri yang sukses melibatkan inisiatif individu, kesediaan untuk berkomunikasi, dan kepedulian terhadap kepuasan kebutuhan bersama. Oke. Penyesuaian diri juga menekankan pada pertumbuhan. Ya, manusia sebagai organisme berperilaku secara utuh keseluruhan antara pikiran dan tubuh, didorong oleh motif dasar yaitu self-actualization. Sementara individu tidak terpisah dari tuntutan lingkungannya. Penekanannya telah bergeser dari mengatasi lingkungan dan permasalahan menjadi melepaskan potensi organisme untuk bertumbuh dan kesehatan psikologis. Di sini melepaskan maksudnya mengekspresikan potensi organisme, bukan hanya mengatasi lingkungan dan permasalahan, tetapi juga dapat mengekspresikan potensinya. Berdasarkan beberapa penelitian, personal fulfillment dapat menjadikan individu selfish dan hedonis. Hal tersebut terjadi pada individu yang belum matang secara sosial, kurang rasa tanggung jawab, dan kurang perhatian kepada orang lain. Jadi tidak semua orang yang asertif itu selfish dan hedonis. Kemudian ada terkaitan antara adjustment dan growth, yaitu penyesuaian dan pertumbuhan. Penyesuaian dan pertumbuhan adalah proses hidup yang saling melengkapi, yaitu meliputan pemenuhan kebutuhan dari tuntutan lingkungan. Tetapi masing-masing mempunyai penekanan yang berbeda. Pada penyesuaian diri, ada hubungannya dengan lingkungan sekitar kita dalam hal yang penting atau utama. Pada pertumbuhan, penekanannya tergantung pada masing-masing individu, karena pertumbuhan itu sangat terkait erat dengan minat bakat dari individu tersebut, yang dianggap peak experience. Aktualisasi diri tiap individu sangat subjektif. Nah, persamaan antara penyesuaian dan pertumbuhan adalah adanya stabilitas dan perubahan. Ini tidak dapat dipisahkan dalam proses tersebut.
Stabilitas lebih bernilai pada penyesuaian, sedangkan perubahan merupakan kunci bagi pertumbuhan. Bila tidak ada perubahan dalam lingkungannya, menginginkan yang aman-aman saja, pertumbuhan itu sulit tercapai. Nah, sehingga proses kehidupan itu bila disimpulkan melibatkan adanya penyesuaian dan pertumbuhan. Baik, demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi pada video tutorial ke-9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.